Saat aku SMA, semua temanku punya pacar. Kecuali aku. Ya, aku satu-satunya yang jomblo. Dan itu sungguh membuatku tersiksa. Aku sangat ingin punya pacar. Tapi, tidak ada yang tertarik padaku. Aku juga terlalu malu untuk berani mendekati gebetanku. Jadi aku pura-pura saja sama teman-teman kalau aku lebih suka jadi jomblo, dan beberapa cowok memang mengejarku tapi aku tidak suka saja. Jelas sekali aku berbohong. Sekarang aku sudah kuliah, di kota yang berbeda. Tapi kami masih berhubungan. Setiap kali kami berbicara, dia tidak henti-hentinya membual tentang kencan terbarunya. Dan itu membuatku semakin iri. Aku sangat mendambakan sebuah hubungan. Akhirnya, tibalah saatku. Aku bertemu seorang pria di kampus, dan kami mulai berkencan. Segalanya berjalan baik, sampai aku mengetahui dia membohongiku dengan 3 gadis berbeda dalam satu malam. Aku benar-benar hancur. Tapi yang lebih buruk, reuni SMA kami akan segera diadakan, dan aku sudah terlanjur pamer ke semua teman bahwa pacarku akan datang. Aku sangat ingin bertemu dengannya. Tapi sekarang dia bukan pacarku lagi, aku sudah tegas memutuskannya, aku tidak mungkin pergi ke sana sendirian. Jadi aku mendapat ide brilian, aku akan menyewa pacar. Aku segera mencari di Google, dan percayalah, tidak butuh waktu lama untuk menemukan sebuah iklan dari seorang pria di kampung halamanku. Dia terlihat ramah. Pria ini bernama Pak Surya, hanya dengan biaya 70.000 per jam. Benar-benar tidak terbayangkan. Aku segera menghubunginya, dan dia setuju menjadi pacar suaku untuk 1 malam pada hari berikutnya. Dia terdengar cukup baik, dan aku pikir kami bisa berakting dengan baik. Dia datang ke rumah orang tuaku keesokan harinya, dan aku sangat terkejut. Dia tua. Seumuran orang tuaku, agak tua. Tapi apa yang bisa kulakukan sekarang? Aku sudah berjanji pada teman-temanku akan membawa pacar, dan tidak ada lagi pilihan lain, jadi pria ini harus menyelesaikan tugasnya. Sungguh sangat canggung. Kami tidak punya kesamaan, dan di mobilnya dia terus menceritakan lelucon-lelucon kecil yang lucu. Aku hampir gemetar saat kami memasuki acara. Dan tentu saja, dia menggandeng tanganku dan mencium pipiku di depan semua orang. Teman-temanku berlarian menghampiriku, dan Pak Surya memperkenalkan dirinya sebagai David, nama mantan pacarku. Aku bisa melihat teman-temanku menatapnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu Sita mendekat dan berbisik padaku bahwa dia terlihat lebih tua dari ayahnya. Aku merasa wajahku memerah, dan kemudian segalanya menjadi lebih buruk. Teman-temanku sedang membicarakan Taylor Swift, dan di depan semua orang, dia bertanya, "Siapa itu? Temanmu?" Lalu sebuah lagu lama dari tahun 80-an terdengar. Dia berdiri dan mulai menari tarian kaku yang paling kaku. Aku sangat malu. Aku mencoba lari ke kamar mandi, tapi dia menarik tanganku dan menarikku ikut menari. Aku hanya ingin segera pulang. Teman-temanku pasti tidak akan pernah membiarkanku tenang tentang hal ini. Akhirnya kami pergi, dan begitu kami berbalik, aku mendengar teman-temanku tertawa terbahak-bahak. Dia mengantarku pulang, dan aku membayarnya. Aku merasa sangat malu, dan berharap tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Tapi keesokan harinya aku menerima pesan dari Pak Surya. Dia bilang dia sangat senang, dan bertanya, apakah aku ingin pergi lagi, tapi kali ini gratis. Aku tidak percaya. Pria tua ini menyukaiku, dan ingin berkencan denganku. Aku mencoba menolaknya dengan lembut sebisa mungkin, mengatakan bahwa aku terlalu sibuk, dan semoga dia punya kehidupan yang baik. Maksudku, dia memang pria yang baik, tapi dia terlalu tua untukku. Beberapa bulan kemudian, Sita mengadakan pesta ulang tahunnya yang ke-19, dan itu adalah acara tahun ini. Aku tidak akan membiarkan teman-temanku menertawakanku lagi. Mereka terus menggodaku tentang pacar tuaku. Kali ini aku bertekad untuk mencari pria muda dan tampan sebagai pacarku. Saat itu, ada banyak iklan online untuk layanan semacam ini, jadi menemukan seseorang sangatlah mudah. Aku langsung tertarik pada seorang pria bernama Bima. Dia mengirimiku banyak foto, dan bahkan bertanya apakah aku ingin melakukan panggilan video. Setelah melakukan FaceTime dengannya, aku merasa sangat beruntung. Dia hampir terlalu sempurna, itu membuatku khawatir tentang harganya. Tapi dia berkata padaku, berapapun harganya untukmu sayang. Aku tidak bisa berhenti memikirkannya, dan kupikir dia juga menyukaiku. Mungkinkah akhirnya aku menemukan pria seusia denganku? Aku bertemu dengannya sebelum pesta, dan aku bisa langsung mengatakan bahwa penampilannya tidak mengecewakanku. Di dunia nyata dia lebih tampan, dan ketika teman-temanku bertemu dengannya, aku bisa melihat betapa iri mereka padaku.
Mataku hampir mengeluarkan gambar hati. Aku hanya berdiri di sana tertawa dalam hati. Akhirnya aku berhasil mengesankan mereka. Tapi kemudian, saat kami sedang berdansa, musik tiba-tiba berhenti. Dan dari kerumunan, seorang teman mendekat, mengatakan perlu bicara denganku, lalu menoleh ke Bima dengan senyum miring. Dia bilang pernah bertemu Bima sebelumnya. Aku membeku. Aku bertanya di mana dia bertemu dengannya. Dia hanya mengedipkan mata padaku dan mengatakan bahwa dia pernah menjadi pacar sewanya beberapa bulan lalu. Aku benar-benar ingin menghilang. Semua teman-temanku tertawa melihat kepura-puraanku. Tiba-tiba, Bima berdiri untuk melindungiku. Dia bilang benar bahwa dia adalah pacar sewaan, tapi dia benar-benar mencintaiku, dan hubungan kami nyata. Wow, aku merasa seperti hatiku sedang meleleh. Ini adalah hal paling romantis yang pernah dilakukan seseorang untukku. Teman-temanku tampak tercengang. Setelah itu, kami mulai berkencan secara resmi, dan dia sangat manis padaku. Aku belum pernah begitu bahagia dalam hidupku, dan tentu saja, dia segera menghentikan pekerjaan pacar sewanya. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Suatu hari, dia mengajakku ke rumahnya untuk bertemu orang tuanya. Dan ketika dia memperkenalkan aku kepada ayahnya, aku pikir aku akan pingsan. Ayahnya adalah Pak Surya. Kami berdua bertindak seolah-olah ini pertama kalinya kami bertemu. Tapi sejujurnya, aku bahkan tidak berani menatap mata istrinya. Aku tahu aku tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi kenyataan bahwa suaminya punya perasaan padaku membuatku merasa sangat bersalah. Bagaimana bisa ayah dan anak sama-sama melakukan pekerjaan seperti itu? Ini benar-benar momen paling sulit dalam hidupku. Malam itu, setelah aku pulang, Pak Surya terus meneleponku, tapi aku tidak menjawab. Apa yang ingin dikatakannya padaku? Apapun itu, aku tidak peduli. Aku tidak ingin berbicara dengannya. Sekarang, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku sangat mencintai Bima dan tidak ingin kehilangannya. Cerita saya sampai di sini. Pastikan Anda menekan tombol subscribe dan menyalakan notifikasi. Terima kasih sudah menonton sampai